Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Maharani Balkis, NIM 210141991, kelas 2A. Hari ini saya akan memaparkan materi kelas 5 sekolah dasar tema 8. Judul materi kita pada hari ini adalah ekosistem. Sebelum mempelajari ekosistem lebih jauh lagi, mari bersama-sama kita pahami terlebih dahulu pengertian dari ekosistem. Jadi, pengertian ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekosistem juga bisa dimaknai sebagai tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Jadi, ekosistem ini sangat erat kaitannya dengan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Pada gambar ini, kita bersama-sama melihat contoh dari sebuah ekosistem. Selanjutnya adalah jenis-jenis ekosistem. Jadi teman-teman, jenis-jenis ekosistem itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekosistem alami. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem alami ini? Nah, maksud dari ekosistem alami ini adalah jenis ekosistem yang terbentuk sendiri tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya adalah hutan, laut, dan sungai. Yang kedua adalah ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ini adalah jenis ekosistem yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Contohnya ada sawah, kolam, dan bendungan. Selain jenis-jenis, terdapat juga komponen ekosistem. Komponen ekosistem juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik ini adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem. Yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik ini disebut juga dengan komponen tidak hidup, termasuk di dalamnya fisik dan kimia, yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Untuk memudahkan kita mengingat komponen biotik dan komponen abiotik, maka dapat kita simpulkan bahwa komponen biotik ini adalah komponen yang bersifat hidup, sedangkan komponen abiotik ini adalah komponen yang bersifat tidak hidup. Pada slide ini, kita melihat contoh dari komponen biotik dan komponen abiotik. Pada komponen biotik, contohnya ada tumbuhan, hewan. Selain itu, manusia dan mikroorganisme juga termasuk ke dalam komponen biotik ya teman-teman. Yang kedua ada komponen abiotik. Contohnya ada udara, air, tanah, dan cahaya matahari. Selanjutnya adalah susunan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Yang pertama adalah individu. Individu ini maksudnya adalah makhluk hidup tunggal. Contoh dari individu bisa kita lihat pada gambar ini adalah seekor kambing. Yang kedua ada populasi. Populasi ini adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu.
Misalnya, kita bisa melihat pada gambar dalam sebuah lautan terdapat populasi ikan hiu. Artinya dalam lautan tersebut terdapat gerombolan ikan sejenis yaitu hiu. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas ini adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Pada gambar ini kita bisa melihat dalam ekosistem hutan terdapat populasi zebra, populasi rumput, populasi jerapah. Mereka kemudian saling berinteraksi dan terbentuklah suatu komunitas. Selanjutnya adalah hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem ini bisa kita lihat dengan adanya interaksi yang terjadi dalam sebuah simbiosis, seperti simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini merupakan interaksi antara makhluk hidup kemudian saling menguntungkan. Contohnya pada gambar kita bisa melihat adanya interaksi antara kupu-kupu dengan bunga. Hubungan antara bunga dan kupu-kupu adalah saling menguntungkan. Seperti diketahui, kupu-kupu membutuhkan nektar yang dimiliki bunga sebagai sumber makanan mereka. Sementara itu, bunga sangat membutuhkan kupu-kupu untuk membantu proses penyerbukannya. Yang kedua ada simbiosis parasitisme. Pada simbiosis parasitisme ini hanya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lainnya. Contohnya pada gambar ini adalah tanaman benalu yang hidup menempel pada pohon mangga. Akan merugikan pohon mangga karena tanaman benalu ini akan mengambil nutrisi dari pohon mangga, akibatnya pohon mangga bisa mati. Jadi di sini yang diuntungkan adalah si benalu, sedangkan yang dirugikan adalah pohon mangga. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini menguntungkan salah satu namun tidak merugikan atau menguntungkan yang lainnya. Contohnya di sini yaitu ikan pilot yang hidup di sekeliling penyu untuk mendapatkan sisa-sisa makanan seperti parasit yang ada pada tubuh penyu. Sehingga hubungan antara ikan pilot dan penyu hanya memberikan keuntungan bagi ikan pilot dengan mendapatkan makanan. Sementara untuk penyu, dengan kehadiran ikan pilot, di kehidupan penyu sama sekali tidak berpengaruh baginya. Kemudian ada rantai makanan. Di sini, rantai makanan dimulai dengan rumput yang berperan sebagai produsen. Maksud dari produsen ini yaitu organisme yang bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian, rumput yang berperan sebagai produsen ini dimakan oleh belalang yang berperan sebagai konsumen tingkat pertama atau konsumen primer. Nah, konsumen tingkat pertama atau konsumen primer ini adalah konsumen yang memakan tumbuhan secara langsung. Kemudian belalang dimakan lagi oleh katak yang berperan sebagai konsumen tingkat kedua atau konsumen sekunder. Nah, maksud dari konsumen tingkat kedua atau sekunder ini adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat pertama. Kemudian katak dimakan lagi oleh ular. Ular di sini berperan sebagai konsumen tingkat ketiga atau konsumen tersier. Nah, maksudnya adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat kedua. Kemudian ular dimakan lagi oleh burung elang yang berperan sebagai konsumen tingkat keempat atau konsumen puncak. Nah, maksud dari konsumen puncak ini yaitu konsumen tingkat tertinggi yang memakan konsumen tingkat ketiga.
Kemudian, saat burung elang ini mati, maka kemudian diuraikan oleh pengurai. Pengurai di sini bisa saja bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Demikianlah pemaparan materi tentang ekosistem. Berdasarkan materi tentang ekosistem yang telah kita pelajari bersama-sama tadi, maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan, yaitu ekosistem terbentuk secara alami dan buatan yang disertai komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Jika kelestarian dalam ekosistem terjaga dan timbal balik di antara komponen-komponen berjalan baik, maka akan tercipta ekosistem yang seimbang. Demikian pemaparan materi tentang ekosistem pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat. Saya Maharani Balkis, izin pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.